Ye Fei, apakah kamu sudah selesai lembur? Xiao Xuan, hari ini, bukankah ini hari jati kalian? Kenapa Yifi makan malam? Dengan Li Xinxin, temanku mengambil foto-foto itu dan mengirimkannya kepadaku. Aku sedang di luar kota, jadi aku tidak bisa membantumu. Jangan bertindak gegabah dulu. Dia bilang dia sedang lembur, tapi sebenarnya, dia pergi merayakan ulang tahun bulan putihnya. Sungguh ironis. Sekarang dengan satu lirikan dari bulan putihnya, dia bisa langsung meninggalkan 5 tahun. Perasaan. Xinxian, selamat ulang tahun. Li Xinxian cahaya bulan putih Guo Yifei. Hanya terlihat oleh bajingan itu. Aku akan menelepon sebentar. Guo Yifei, mari kita putus. Hal yang paling menyedihkan tentang cinta adalah menjadi pengganti orang lain. Shen Moxuan, jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. 14 Februari hari Valentine. Xiao Xuan. Kakak Hanlin, kamu sudah kembali ke negara ini. Xiao Xuan, lama tidak bertemu. Ketika aku kembali, aku baru kembali hari ini. Aku kembali untuk melihat rumah lama di sini. Kamu. Kakak Hanlin, aku akan kembali sekarang. Sampai jumpa lagi. Nyonya Fu. Selamat datang di rumah. Permainan catur ini, aku ingat. Kamu memberitahuku. Disebut Lovesic Break. Kamu masih menyimpan permainan yang belum selesai dari 5 tahun lalu. Aku bahkan curiga bahwa saat kamu di luar negeri, kamu tidak belajar dengan serius. Mari kita selesaikan hari ini. Sudah berakhir. Aku belum membeli banyak kebutuhan sehari-hari. Mereka sudah siap. Semua yang kubeli adalah merek favoritmu. Nyonya Fu. Selamat menikah. Kapan kamu menyiapkan semua ini? Kamu tidak mungkin. Begadang semalaman kan? Aku terlalu senang. Sampai tidak bisa tidur. Halo Shiruo, Shen Mosuan, kau benar-benar menikah. Jelaskan dirimu dengan jelas. Sakit. Itu balasan karena kau memanfaatkanku dan menyembunyikannya dariku. Jika aku tidak melihat foto-foto di ponselmu, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Tidak. Kalian berdua saling kenal? Ada cerita di sini. San Xiru teman dekat Shen Moxuan. Kebetulan sekali kita teman masa kecil. Shen Mosuan hanya memberitahuku kau putus, tapi tidak memberitahuku kau menikah. Nyonya tersayangku, lain kali bisakah kau berhenti mencubit telingaku? Kakak ipar aku minta maaf. Jika aku tidak memberitahunya, aku pasti sudah dibunuh hari ini oleh iblis betina ini. Mosuan, persisnya bocah mana yang cukup beruntung menikahimu? Halo, saya Fu Hanlin. Yang kamu sebut. Bocah nakal. Hanlin dan aku sebenarnya sudah punya akta nikah. Kami menikah secara sah. Pagi ini, Guo Yifei datang mencariku. Kau berjanji akan melamar pada ulang tahun kelima kalian. Tahukah kau sudah berapa lama Xiao Xuan menunggunya? Sudah cukup buruk kau tidak melamar. Tetapi pada hari sepenting itu, kau malah kabur menemui cinta pertamamu. Apakah kau ini manusia? Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau memberitahuku di mana Xiao Xuan? Tidak. Sudah terlambat. Bajingan itu pantas mendapatkannya. Tapi, kau tidak bisa begitu saja menikahi seseorang. Sembarangan hanya untuk menyelamatkan muka. Kau benar-benar menyukainya. Kakak Hanlin. Aku tidak menikahimu karena dendam. Ini adalah pilihan dari hatiku. Pilihan itu berlaku siang atau malam. Yang akan dibuat semua orang. Beberapa keputusan tidak seharusnya dibuat di malam hari.
Pilihan di malam hari. Kalian berdua mungkin tidak. Apa yang kamu pikirkan? Baiklah. Aku tidak ingin menjadi pihak ketiga bagi kalian berdua lagi. Kau tidak diizinkan mengganggunya mulai sekarang. Kalau tidak, Sakit. kalau tidak, aku akan melampiaskan amarahku pada sahabatmu. Apakah kau bersikap masuk akal? Chiruo. Kemarin, terima kasih sudah memberitahuku tentang Guo Yifei. Mengapa berterima kasih padaku? Yang seharusnya kau berterima kasih adalah Chan Ping. Dia yang mengambil semua foto itu. Aku mengirim foto-foto itu kepadamu. Bukankah kamu tidak tahu? Sahabat Moxuan, kirimkan padanya. Kau benar-benar pantas menjadi pemain Go. Melangkah dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Xiao Suwan, kau tidak salah memilih orang. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Kakak Hanlin. Terima kasih. Baiklah, aku berharap kalian berdua bahagia dalam pernikahan. Dan malam pernikahan yang bahagia. Aku harus pergi. Aduh, Dia. Apa yang dia katakan di kalimat terakhir? Aku juga tidak mendengar dengan jelas. Kenapa kita tidak pergi bertanya padanya? Kakak Hanlin, aku akan pergi ke perusahaan untuk bekerja sekarang. Moxuan, mengapa kau memblokirku? Aku salah. Mari kita rayakan hari jadi hubungan kita. Guo Yifei, kita sudah putus. Berhenti menggangguku. Lagi pula aku sudah menikah. Kau marah padaku. Mencoba memprovokasiku bukan? Ayo aku akan membelikanmu yang besar. Kamu tidak. Bukankah semua ini sudah kuberikan padamu? Aku baru saja akan membuang semua ini. Untung kamu muncul tepat waktu. Ambil kembali. Shen Moxuan, kau sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan. Apakah aku selingkuh darimu? Atau apakah aku tidak bisa melupakan mantanku? Atau apakah aku tidak cukup toleran? Jadi akulah yang keterlaluan? Moxuan, banyak orang berlalu lalang di sini. Mari kita kembali dan bicara. Sekarang, kamu sadar itu memalukan. Moxuan, aku secara resmi meminta maaf padamu. Aku salah, kembalilah bersamaku. Lepaskan aku. Kembali. Istriku. Aku datang menjemputmu dari tempat kerja. Siapa ini? Siapa kau? Dari mana kau muncul? Sepertinya, kamu tidak mendengar dengan jelas barusan. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Istriku. Aku datang menjemputmu dari tempat kerja. Mengapa kau terlihat begitu akrab? Kau juga yang mengunggah foto-foto itu. Kamu kembali ke mobil dulu. Aku yang akan mengurus ini. Dia adalah istriku. Tolong menjauhlah darinya mulai sekarang. Tepat di hari pertama, setelah putus denganku, dia menikahimu. Apa kau pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia bersamaku selama 5 tahun. Begitu banyak kenangan tak terlupakan. Apa kau pikir dia mencintaiku? Atau mencintaimu? Kenangan tak terlupakan. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku tentang kenangan itu. Makanan yang paling sering dia suka makan. Apa itu? Siapa fotografer favoritnya? Apa yang dia suka lakukan saat dia sedang sedih? Apa sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan? 5 tahun. Kamu menyia-nyiakan 5 tahun penuh masa mudanya. Bukan urusanmu sama sekali. Shen Moxuan adalah wanitaku. Cepat atau lambat aku akan membuatnya kembali padaku. Halo, apakah ini pemimpin redaksi Lee dari The Most Fashionable? Untuk pemotretan majalah besok, aku ingin Shen Moxuan memotretku. The Most Fashionable. Tuan muda gua, Bisu pemimpin redaksi The Most Fashionable. minumlah teh. Di mana Shen Moxuan? Hari ini, dia harus datang sendiri dan menyambutku. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan pemotretan. Ya, aku akan pergi sendiri dan menengahi. Saya katakan bos gua, kau tidak pergi sendiri dan meminta maaf atas masalah ini. Apakah melakukan ini pantas? Jangan khawatir, dia tidak bisa meninggalkanku. Jika kau menyukai seseorang, bagaimana kau bisa langsung putus seketika? Aku memberinya jalan keluar. Moxuan. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. pemimpin redaksi. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia yang melakukan pemotretan? Maaf, aku tidak bisa melakukan pemotretan ini.
Cari orang lain. Moxuan, pemimpin redaksi Lei jika dia pergi hari ini, perusahaan majalahmu bisa bersiap bangkrut. Dengarkan, anggap saja kau membantuku baik, kekanak-kanakan. Beri aku muka. Tidak, Kamu memang harus merusak segalanya hari ini, kan? aku akan melakukannya. Moxuan, bisakah kau anggap ini sebagai bantuan untuk kakakmu? Lihatlah perusahaan majalah sekarang. Kita hampir tidak bisa bertahan. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Xiao Jian, bawa tuan muda gua untuk berganti pakaian. Tuan muda gua silakan ikuti saya. Moxuan, biar ku beritahu. Sejujurnya, aku juga awalnya tidak memesannya. Aku memesan Bapak Fu, pemain Go nasional. Dia terlalu rendah hati dan tidak mau datang. Kalau tidak, mengapa kita harus menanggung penghinaan ini? Bukankah begitu? Aku bersumpah, aku baru tahu hari ini bahwa kalian berdua putus. Kalau tidak aku, tidak ada yang bisa kita lakukan. Di antara para pendatang baru hanya dia yang bersedia turun tangan untuk menyelamatkan keadaan. Apa yang harus kulakukan? Beritahu aku. Dia ada di sini untuk mempersulitku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku. Kak Mosuan pakaiannya sudah diganti. Apakah Anda ingin melihatnya? Pakaiannya terlalu besar. Ketua Guo kecil. Ganti dengan 2 ukuran lebih kecil untuk ketua Guo. Shen Moxuan, apa yang kau bilang kecil tentang diriku? Pikiran picikmu apa yang kau pikirkan? Baiklah. Tidak masalah asalkan kau tenang. Aku akan menjadi badut untuk hari ini saja, kalau begitu. Kau terlihat sangat seperti badut saat ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Jika kau tidak mau syuting, maka ganti rugi sesuai dengan ketentuan kontrak. Jangan buang waktu semua orang. Moxuan, aku hanya ingin mencari kesempatan untuk bertemu denganmu dan meminta maaf padamu. Lihat, ada begitu banyak orang di sini. Berhentilah mengamuk, baik. Pencahayaan sudah siap. Kak Mosuan, mari kita mulai. Moxuan, tolong aku. Aku sungguh. Apakah aku harus mentoleransinya lagi? Mengapa dia ada di sini? Kami mencoba mengundangnya selama sebulan penuh, tapi tidak bisa mendapatkannya. Ya, tepat sekali. Pengaruh siapa yang begitu besar, sehingga mereka bisa mengundangnya. Kak Hanlin, Pemimpin redaksi Lei. Ada apa? Siapa itu? Bapak Fu. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Semuanya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk secara resmi menyambut Bapak Fu karena telah menghiasi lokasi syuting kami dengan kehadirannya. Tepuk tangan. Halo Shen, fotografer hebat. Izinkan saya memperkenalkannya secara resmi. Fu Hanlin, pemain Go nasional. pemain Go nasional. Kak Hanlin, Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. itu karena aku tidak bertanya padamu. Kami adalah suami istri. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal perlahan. Mengapa kau lagi? Ini masa damai. Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Shen Moxuan adalah istriku. Tolong menjauhlah darinya mulai sekarang. Tidak pernah lebih dari 3 kali. Ini yang kedua kalinya. Kalian berdua tolong bicarakan semuanya dengan tenang. Mengapa marah? Mengapa marah? Pemimpin redaksi Lei. Aku adalah seorang pengusaha terkenal di Jiangchen. Ya, kerja samaku denganmu adalah bentuk penghormatan bagimu. Ya, apa kau yakin ingin melepaskan kerja sama denganku hanya untuk memotret seseorang yang tidak dikenal? Tuan muda gua, kau tidak tahu situasinya. Bapak Fu, saat ini, pemain Go nasional peringkat nomor 1 dunia. Jadi kenapa kalau dia nomor 1 dunia? Kekayaan bersihku di Jiangchen mencapai puluhan juta. Majalah Jiangchen milikmu seharusnya tetap menggunakan pengusaha lokal. Itu akan lebih baik untuk sampulnya. Kekayaan bersih puluhan juta. Ketua Guo benar-benar mengesankan. Tentu saja aku mengesankan kalau begitu.
Fu Hanlin juara Go nasional. Identitas ganda terbongkar. Ini perusahaan terdaftar. Qiang. Ketua grup Qiangsheng. Kak Hanlin pergi ke luar negeri untuk belajar dan kembali sebagai ketua utama, pemimpin redaksi. Aku harus bersiap untuk pemotretan sekarang. Tolong kosongkan lokasi syuting. Tidak masalah. Kalian semua di sana. Semua personal yang tidak relevan, segera tinggalkan lokasi. Jangan mengganggu pemotretan. Pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Bapak Fu, mungkin aku harus meminta orang-orangmu untuk pergi juga. Baiklah, kalian orang-orang besar. Kalian orang-orang besar. Permisi. Tolong menyingkir. Kau juga pergi, Xiao Jian. Aku juga akan pergi. Terima kasih atas bantuannya Bapak Fu. Terima kasih, Moxuan. Kak Hanlin, sebenarnya apa yang terjadi? Ketua grup perusahaan terbuka. Kau tidak mungkin melakukan ini untuk membantuku menipu mereka, kan? Aku akan pergi menjelaskan kepada pemimpin redaksi. Aku tidak menipumu. Itu nyata. Pertama juara Go. Sekarang presiden grup perusahaan terbuka. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Belajar di sekolah bisnis sambil belajar Go bukanlah tugas yang sulit. Kemudian mengambil uang hadiah dari kejuaraan. Aku mendirikan sebuah perusahaan. Itu adalah perkembangan yang alami. Apakah kau masih kakak tetangga yang kukenal? Aku bukan hanya kakak laki-laki tetangga yang kamu kenal. Sekarang, aku juga suamimu. Xiao Xuan kita juga bersinar terang di bidangnya sendiri. Tunggu aku sebentar. Chiruo, bantu aku mengantarkan sesuatu. Ini sangat mendesak. Kamu berbicara dengan siapa? Nyonya Fu, apakah aku terlihat tampan? Ketika kamu biasanya memotret anak laki-laki lain, kamu tidak menatap mereka begitu lekat, seperti yang baru saja kamu lakukan padaku, kan? Apakah kau cemburu? Aku hanya ingin kamu menjadi milikku selamanya. Tuan Fu, Kak Mosuan, apakah kita sudah selesai? Hampir selesai. Bersikap baiklah. Gadis kesayanganku. Apakah kamera ini benar-benar sepenting itu? Apakah kau harus menyeretku jauh-jauh ke sini? Sangat penting. Aku akan mentraktir sayangku makan besar nanti. Kak Hanlin, apakah kau masih ingat? Ini, tolong simpan ini baik-baik untukku. Kau menyimpannya selama ini. Tentu saja, aku memberitahumu bahwa ketika kau kembali, aku akan menggunakannya untuk mengambil gambarmu. Itu hanya milikmu. Kau adalah yang pertama dan satu-satunya. Shen Mosuan, apakah kau ini manusia? Jati masalah yang sangat mendesak ini. Kau memanggilku ke sini hanya untuk melihat kalian berdua memamerkan kemesraan. Kak Hanlin tersenyumlah untukku. Ya, persis seperti itu. Moxuan. Kemarilah. Ada apa? Gu Yifei, apakah dia gila? Tolong bicara perlahan. Kami akan merekam semuanya. Reporter Wang. Fu Hanlin dan dia sudah lama menjalin hubungan gelap. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa putus satu hari dan menikah keesokan harinya? Fu Hanlin, ini adalah tindakan sengaja menjadi pihak ketiga. Gu Yifei, omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Rahasia memalukanmu telah kubongkar. Dan itulah mengapa kau sangat marah. Reporter Wang, saya memanggil Anda ke sini untuk mewawancarai Tuan Fu. Mengapa Anda ikut campur di sini? Ini adalah perspektif lain untuk memahami Tuan Fu. Kita tidak boleh melewatkannya. Anda. Aku tidak menyangka Master juga seperti ini.
Guo Yifei, Moxuan, dan aku sama sekali tidak bersalah. Jangan menilai karakter seorang pria terhormat berdasarkan standar picikmu sendiri. Namun kaulah yang berani mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa putus dengan Moxuan di depan umum. Dia hanya secara sepihak mengusulkan perpisahan. Aku tidak pernah menyetujuinya. Jadi kita belum putus. Guo Yifei, apakah kau tidak punya malu? Putus hanyalah pemberitahuan bagimu. Itu tidak memerlukan persetujuanmu. Kau sendiri yang menyebabkan ini dengan perilakumu yang pelin-pelan. Kau pikir kau ini siapa? Semua orang harus menjunjungmu tinggi-tinggi. Aku benci. Dasar bajingan. Aku. Bajingan. Bagaimana dengan dia? Dia itu apa? Selalu memikirkan istri orang lain. Kau memukulku. Kita sudah berakhir. Jika kau berani berbicara, tidak sopan, kepada suamiku lagi. Jangan salahkan aku, karena tidak meninggalkanmu. Sedikit pun kehormatan. Baiklah, baiklah. Berhenti merekam di sana. Mengapa Anda merekam? Ayo pergi. Mereka sudah menikah, jangan mempermalukan diri sendiri. Menikah? Baiklah, menikah. Kau menikahinya hanya untuk memprovokasiku. Sekarang kau berhasil. Apakah kau puas? Bisakah kau kembali padaku sekarang? Itu hanya pernikahan bukan? Ayo kita daftar pernikahan kita. Sudah kubilang. 3 kali salah kau keluar. Tenanglah. Ini masa damai. Tenang-tenang sekarang. Moxuan dan aku sudah menikah. Kami adalah kekasih masa kecil. Kami sekarang menikah secara sah. Dan kau, benar-benar dan sepenuhnya tidak ada dalam gambaran ini. Jika kau berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Su Hanlin. Aku belum selesai denganmu. Maaf, lupakan saja. Maaf, lupakan saja. Cepat pergi. Mosuan, urusanmu. Bagaimana bisa masuk ke pencarian populer? Kalian semua ini siapa? Memposting hal-hal dering tanpa membedakan benar dan salah. Pejuang keyboard. Sangat ikut campur. Reporter One, apakah Anda puas sekarang? Anda harus menanggung tanggung jawab penuh. Ini, cepat hubungi Departemen Humas. Ayo pergi. Pergi. Kak Hanlin, aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang menanganinya saja. Terima kasih. Melindungi istri sendiri adalah hal yang wajar dan benar. Mengapa harus berterima kasih? Apapun yang terjadi. Kau juga terseret karena aku. Setiap kali aku memikirkan, pernah bersama orang seperti itu, aku merasa jijik lagi. Xiao Xuan, setiap orang punya masa lalu masing-masing. Jangan, karena aku, menyangkal perasaan masa lalumu. Aku tidak peduli kau pernah menyukainya. Aku hanya tidak mau. Dia membulimu. Kau baik-baik saja. Ini adalah tangan untuk bermain catur, bukan tangan untuk berkelahi. Kau salah. Ini adalah tangan yang melindungi istriku. Paman Shen. Ayahku, Halo, Paman Shen. Hanlin, Paman tahu dari ayahmu bahwa kamu sudah kembali. Mengapa kamu belum datang menemui Paman? Begitu aku kembali, aku berencana untuk datang menemuimu. Kemudian, karena urusan pekerjaan, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Apakah kamu luang hari ini? Datang dan main beberapa putaran dengan Paman. Karena kamu belum pernah ke sini. Paman belum punya lawan yang sepadan. Baik Paman Shen, aku akan segera datang menemuimu. Selamat tinggal Paman Shen. Kak Hanlin, katakan padaku, bukankah seharusnya kita memberitahu ayahku? Jadi, apakah ini berarti aku telah lulus ujian istriku? Akhirnya, aku bisa diperkenalkan untuk bertemu orang tua. Benarkah begitu? Saat ini aku berharap aku bisa membiarkan seluruh dunia tahu betapa hebatnya Tuan Fu. Aku pasti akan membuatnya megah dan mewah. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk hari ini. Lamaran itu harus sangat formal. Baiklah, Kau, apa maksudmu kamu? Jika kamu berani pecat aku, aku tidak akan pernah memecatmu seumur hidup.
Kau gila. Ayo pukul aku, selama kamu berani memukulku, bukan merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apa-apa, entah kamu memecatku, atau kamu membayarku gaji tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan aku punya banyak uang, dan aku justru menikmati melihatmu tidak tahan denganku, namun tidak punya pilihan selain menoleransiku. Mulai besok, kita akan bertemu setiap saat. Jangan terlalu marah, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Selesaikan mengedit semua proyek komersial baru-baru ini setelah bekerja. Ini bukan pekerjaanku. Ketua gua aku biasanya yang menangani pengeditan foto. Kakak Xiao Suan hanya bertanggung jawab untuk meninjau foto. Mulai hari ini, kau tidak perlu mengedit foto lagi. Kau tinjau fotonya baik. Bagaimana jika aku menolak? Tidak masalah, jika kau menolak, gajimu akan dibayar seperti biasa. Namun, klien-klien besar ini, semuanya adalah penggemar beratmu sang fotografer hebat Shen. Kabarnya, mereka sering secara terbuka menghargai profesionalisme dan keterampilan fotografimu. Jika kau ingin mereka melihat sisi lain darimu, aku tidak keberatan. Lagi pula itu hanya kehilangan sedikit uang. Jadi kau mau melakukannya atau tidak? Kakak Xiao Suan, kirim foto-fotonya padaku. Aku akan mengeditnya. Tidak apa aku akan melakukannya. Terima kasih. Halo, Xiao Suan. Mari kita pergi ke kedai kopi setelah bekerja. Mari kita berkumpul. Baik, Guo Yifei sudah keterlaluan. Bukankah ini hanya membuatmu menandatangani kontrak perbudakan? Denda untuk pelanggaran kontrak adalah 100 juta yuan. Jika aku mengambil foto seumur hidup, aku tetap tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Aku paling benci bajingan-bajingan ini. Andai saja ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Menyelamatkannya, kalau tidak aku pasti akan memukulinya sampai mati. Aturan hukum. Aku ingat, bukankah kamu punya teman pengacara? Ya, aku akan meneruskan kontaknya padamu. Tapi dia sedang tidak ada di Jiangcheng sekarang. Tunggu sampai dia kembali dari perjalanan bisnisnya. Itu bagus. Aku harap dia bisa membantuku lolos dari kesengsaraan ini. Akan lebih baik jika dia bisa mengirimnya ke penjara. Pengacara Li, bagaimana perkembangan masalahnya? Sebagai pengacara profesional, aku masih perlu mengingatkanmu. Masalah ini cukup merepotkan. Terima kasih Kak Hanlin. Ada apa? Kamu terlihat khawatir. Sebelumnya Kak Hanlin, demi aku. Urusanku sendiri. Pada akhirnya, aku tetap harus menghadapinya sendiri. Aku tidak bisa selalu mengandalkannya dan merepotkannya. Bukan apa-apa. Hanya saja pekerjaan akhir-akhir ini agak sibuk. Perusahaan berganti bos lagi. Pameran fotografi pribadiku mungkin juga ditunda tanpa batas waktu. Pameran fotografimu. Jika aku langsung mensponsorinya, pameran fotografi. Itu mungkin melukai harga dirinya kan? Tidak apa-apa. Nyonya Fukita sungguh luar biasa. Tidak peduli bos mana yang mengambil alih, mereka akan sangat menghargaimu. Kak Hanlin, aku harus pergi bekerja The film sekarang. was translated Kenapa and kamu tidak mengambil narrated cuti by hari ini? M-Media. Baiklah, kapanpun dia menghadapi kesulitan, dia tidak pernah memberitahuku secara proaktif. Apakah ada sesuatu yang belum kulakukan dengan cukup baik? Guru Aimo. Seorang legenda di dunia fotografi. Idolaku, jika dia bisa datang ke pameran fotografiku, maka karirku akan sempurna. Permintaan ayahmu. Aku mungkin tidak bisa memenuhinya, tapi yang satu ini darimu. Aku bisa mengaturnya untukmu. Kebetulan aku mengenalnya. Halo Moxuan, Hanlin mengirimiku portofoliomu. Menurutku itu fantastis. Mari kita menjadi tuan rumah bersama. Pameran fotografi. Bagaimana kalau begitu? Kak Hanlin. Kak Hanlin, Guru Aimo berkata, dia ingin menjadi tuan rumah bersama sebuah pameran fotografi denganku. Benar, sudah kubilang Nyonya Fuku. Sama sekali tidak akan punya masalah. Terima kasih, Kak Hanlin. Benar,
Kapan kamu mendapatkan portofolioku? Apakah kamu masih ingat foto ini? Itu adalah foto pertama yang kamu ambil ketika kamu mulai belajar fotografi 5 tahun lalu. Sebagai penggemar, pertama, setiap fotomu, aku harus mengoleksinya. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu miliki, yang tidak aku ketahui? Haruskah aku memberitahunya sekarang bahwa Aimo adalah aku? Tidak bisa memberitahu. Pikirkanlah, kamu beralih dari tetangga biasa, menjadi pemain Go nasional secara tiba-tiba, dan seorang ketua miliarder. Itu sudah cukup tekanan. Jika kamu memberitahunya lagi, bahwa kamu juga seorang master fotografi, dan ini adalah bidang yang dikuasai oleh kakak ipar, jika itu memberikan pukulan padanya, itu hanya akan menjadi masalah kecil. Jika itu membuatnya merasa bahwa kamu terlalu luar biasa, dan bahwa dia secara sosial tidak setara denganmu, maka kamu tamat. Sepertinya, aku hanya bisa mencari kesempatan lain nanti untuk memberitahunya. Dan selagi aku melakukannya, berikan studio fotografi ini padanya sebagai hadiah. Benar. Tapi, kapan kamu belajar fotografi? Dan menjadi master? Dulu Xiao Xuan bilang, dia suka berada di antara orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi aku pergi dan belajar. Pria itu Guo Yifei juga tidak tahu fotografi. Maafkan aku, para kekasih pada akhirnya menikah. Pengacara Li, aku telah mengirimkan kepadamu semua informasi yang relevan. Mohon dilihat saat kamu senggang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kakak Xiao Xuan, ketua gua bersikeras agar Anda mengantarkan kopi ke kantornya. Kalau tidak dia akan memecat saya. Dia benar-benar tercela. Aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Berikan padaku. Kakak Xiao Xuan. Kucing kantor baru saja buang air besar. Saya akan menambahkan sedikit sesuatu yang istimewa ke dalamnya. Bukankah kau bilang kau tidak akan melakukan apa-apa? Aku punya banyak cara untuk mengganggumu. Mengapa ini berbau aneh? Ini adalah kopi luwak yang baru saja dibeli perusahaan. Shen Moxuan. Tunggu sebentar. Mulai besok, tempat kerjamu tepat di seberang kantorku. Mulai hari ini, perusahaan tidak diizinkan menyimpan tanaman hijau. Guo Yifei sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan sesuatu yang spesifik. Aku hanya ingin melihatmu seperti ini setiap hari. Itu tidak akan berhasil. Atau apakah itu ilegal? Ngomong-ngomong, bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari kopimu diseduh dengan sangat baik? Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas semua kopiku. Apakah kamu akan pernah berhenti? Tentu saja tidak. Aku punya banyak waktu. Aku akan tetap bersamamu seperti ini setiap hari. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya akan mengawasimu dari sampingmu. Karena kamu sangat ingin melihatku. Kenapa kamu tidak membiarkanku saja pindah ke kantormu? Itu ide yang bagus. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Keamanan. Ambil meja ini dan pindahkan ke kantorku. Kamu... Fotografer Shen, silakan duduk. Ketua Fu masih menjalani prosedur. Akuisisi seharusnya diselesaikan besok. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Xuan, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Kak Hanlin, aku sedikit lelah. Mari kita bicara besok. Ada apa? Bukan apa-apa. Tidurlah. Kamu mengajukan pengunduran dirimu besok. Kontrak itu dapat dipastikan tidak sah. Kamu berutang padaku 100 juta sebagai kompensasi. Aku tidak perlu membayar sepeser pun kompensasi kepadamu. Klausulmu hanyalah klausul yang tidak masuk akal. Tepat sekali. Pengacara Li, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Tidak ada apa-apa.
Liki pengacara. Teman Shirwo adalah temanku, Tuan Guo. Saya adalah perwakilan hukum Nona Shen. Kontrak yang kamu tanda tangani dengannya merupakan klausul yang tidak adil. Itu sama sekali tidak dapat diberlakukan terhadap klienku. Kamu bilang itu klausul yang tidak masuk akal. Jadi ini benar-benar klausul yang semena-mena. Berdasarkan ketentuan hukum, pemberi kerja yang menggunakan paksaan atau cara lain untuk membuat atau mengubah kontrak kerja harus dianggap tidak sah. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku melakukan penipuan atau memaksanya? Dia menandatanganinya secara sukarela. Ini buktinya. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Kapan kamu? Kantor pemimpin redaksi. Karyawan biasanya tidak diizinkan masuk. Hari aku setuju untuk pindah. Apakah kamu pikir aku benar-benar menyerah? Cari cara untuk mendapatkan bukti rekaman pengawasan sesegera mungkin. Jangan biarkan dia menghapusnya. Baiklah, karena kamu sangat ingin melihatku. Kenapa kamu tidak membiarkanku saja pindah ke kantormu? Itu ide yang bagus. Keamanan. Ambil meja ini dan pindahkan ke kantorku. Ya. Mohon tunggu sebentar. Jadi bagaimana jika itu tidak sah? Paling buruk aku tidak akan meminta kompensasi. Aku adalah bosnya, dan aku tidak setuju dengan permohonan pengunduran dirimu. Jika kamu ingin pergi, maka lakukan melalui arbitrase. Aku bisa membuatmu jijik lebih lama. Jadi aku akan membuatmu jijik lebih lama. Kamu, Dia bukan yang seharusnya pergi. Kamulah Guo Yifei. Kak Hanlin. Maaf aku datang terlambat. Kakak Fu sudah menggunakan nama kakak iparku untuk membeli perusahaan majalah itu. Sekarang the most fashionable. Bukan kamu. Itu adalah kakak iparku. Kamu bahkan menyuruh Dewan Direksi menyingkirkanku. Maukah kamu pergi ke Departemen Keuangan sendiri untuk mengurus prosedur likuidasi saham? Atau haruskah aku meminta keamanan mengantarmu? Tuan Fu, aku rasa dia tidak perlu pergi membereskan perhitungan. Uang ini seharusnya milik Nona Shen. Nona Shen memegang bukti klausul kontrak yang tidak adil. Selama periode ini, dia menundukkan Nona Shen pada berbagai bentuk siksaan. Oleh karena itu dia dapat dituntut untuk kompensasi atas tekanan emosional. Aku sangat yakin dalam memenangkan gugatan ini. Bukankah ini termasuk kehilangan istri dan mengorbankan pasukan? Baiklah. Baiklah. Pergi. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Jika kamu menghadapi situasi seperti itu di masa depan, kamu harus memberitahuku. Bagaimana kamu tahu? Hanya saja pekerjaan akhir-akhir ini agak sibuk, dan perusahaan berganti bos baru. Pameran fotografi pribadiku mungkin ditunda tanpa batas waktu. Ketua Fu masih menjalani prosedur. Akuisisi seharusnya diselesaikan besok. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terakhir kali kamu menyebutkan punya bos baru. Aku perhatikan kamu tampak sedikit tidak senang. Jadi aku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Aku tidak menyangka itu dia. Aku minta maaf Kak Hanlin. Aku berpikir bahwa aku seharusnya tidak selalu merepotkanmu. Kita adalah suami istri. Segalanya harus ditanggung bersama. Aku mengerti. Itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Namun, kamu tidak perlu membeli perusahaan majalah itu. Sebenarnya, jika aku mengambil tindakan hukum, aku juga bisa menyingkirkannya. Mengambil tindakan hukum bisa menang. Tapi aku tidak ingin istriku membuang waktu untuk orang itu. Aku masih ingat kamu mengatakan saat itu bahwa kamu cukup menyukai perusahaan majalah ini. Jadi, kamu pasti juga enggan pergi kan? Jadi aku membelinya saja untuk dijadikan hadiah pertunangan bagi istriku. Lamaran, pendaftaran pernikahan, hadiah pertunangan, semuanya lengkap. Setelah kamu menyelesaikan pameran fotografimu, kita akan mengadakan pernikahan. Baiklah. Besok aku harus pergi ke Jingxi untuk berpartisipasi dalam acara Go. Besok juga akhir pekan. Bagaimana denganku? Bisakah kamu menjaga dirimu baik-baik di sini? Tentu saja, kamu bisa pergi tanpa khawatir. Apakah kamu tidak punya apa-apa lagi yang ingin kamu katakan? Semoga kamu mencapai kesuksesan segera. Dan apa lagi? Raih keunggulan. Baiklah, aku akan membawakanmu makanan lezat saat kembali. Baiklah, kamu ingin aku menemanimu. Tetapi kamu terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Kalau begitu aku akan diam-diam memberimu kejutan. Fu Hanlin Shen Moxuan. Tunggu saja. Kakak Yifei, aku dengar kamu mengakuisisi perusahaan majalah itu. Selamat. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak percaya aku tidak bisa memenangkanmu kembali. Halo semuanya, sebelum wawancara dimulai,
Mari kita saksikan terlebih dahulu permainan Go yang luar biasa. Sebuah pepatah selalu beredar di dunia Go, Hanlin Utara Fengling Selatan. Melihatnya hari ini memang menakjubkan. Sebuah pesta visual. Gaya bermain Tuan Hanlin mantap seperti pohon pinus. Melangkah maju dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Sepenuhnya menunjukkan sikap seorang master. Namun Nona Fengling lincah seperti angin, menghasilkan langkah-langkah brilian satu demi satu yang sangat menakjubkan. Ini hanyalah sebuah pesta kebijaksanaan dan seni. Saya dengar Fengling Selatan dulunya mengejar Hanlin Utara. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Saya benar-benar ingin mereka menikah di sini dan saat ini juga. Jika mereka benar-benar bersatu, mereka akan benar-benar menjadi menurut saya pasangan yang paling sempurna. Terima kasih atas permainannya. Hanlin sangat sulit untuk menang lawanmu bahkan sekalipun. Tampaknya kali ini, Tuan Hanlin masih sedikit unggul. Bolehkah saya mengundang Anda berdua untuk mengambil tempat duduk Anda di meja wawancara kami? Itu dia. Xiao Xuan, Kak Hanlin. ayo pergi. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Hanlin. Ini untukmu. Dia. Mengapa dia memberikan ini padaku? Tidakkah kamu lihat? Dia jelas menyukaimu. Otakmu hanya bagus untuk belajar. Dia teman sekelasmu kan? Dia cukup cantik. Dia pantas untukku. Kak Hanlin. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Kita akan pulang. Tuan Fu, sebelumnya ada rumor bahwa Nona Zhao mengejar Anda. Saya juga melihat banyak penggemar memasangkan Anda berdua sebagai pasangan. Mengatakan Anda adalah Thunder Heroes dunia Go. Anda berdua berbakat dan cantik dan tampan dan berbakat. Dengan jiwa yang sangat serasi. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Aku harap rumor-rumor ini berhenti menyebar di masa depan. Mengambil kesempatan ini hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Aku sudah menikah. Bagaimana dia bisa menikah? Dia menikah dengan siapa? Kalian menikah. Apakah itu nyata atau palsu? Selain itu istriku ada di sini sekarang. Siapa dia? Dia, apakah itu dia? Ternyata itu benar-benar dia. Mengapa kamu datang? Aku ingin memberimu kejutan. Kemarilah. Biarkan aku memperkenalkanmu. Shen Moxuan, fotografer top. Mengapa Anda menyewa seorang fotografer? Saya rasa dia dan Zhao Fengling lebih cocok. Benar sekali. Saya juga berpikir begitu. Apa yang Anda pikirkan? Jadi kalian berdua menikah. Selamat untuk merayakan. Mari kita semua berkumpul. Baiklah. Kalian mengobrol sebentar dulu. Saya harus ke toilet. Silakan makan dulu. Biarkan saya menambahkan Anda di WeChat. Baiklah. The film was translated Bagaimana and kamu memutuskan narrated by untuk M. belajar Go? Media. Saya perhatikan bahwa gadis-gadis yang menyukai Go tampaknya cukup langka. Hanlin dan saya adalah teman sekelas bukan? Karena dia menyukai Go. Saya juga mencoba bermain dan merasa itu cukup menarik. Jadi saya jatuh cinta padanya. Ngomong-ngomong, saya diam-diam belajar banyak dari Hanlin. Dia juga bisa dianggap sebagai guru saya. Ngomong-ngomong, bukankah Anda seorang fotografer? Selama acara ini, Hanlin dan saya belum sempat berfoto bersama. Bisakah Anda membantu kami mengambil satu foto? Baiklah. Hanlin, selama acara ini, kita belum mengambil foto grup. Mosuan bilang dia bisa membantu kita mengambil satu foto. Baiklah. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Saya benar-benar berharap mereka menikah sekarang juga. Mereka bilang kalian berdua adalah Thunder Heroes dunia Go. Maafkan saya, baterai kamera habis. Bukan apa-apa. Saya akan mengambil gambar menggunakan ponsel. Hanlin sering berkompetisi di Jingxi. Anda pasti sangat akrab dengan Jingxi. Mengapa Anda tidak mengajak kami berkeliling? Saya akan membawa Xiao Xuan. Saya mungkin harus kembali ke Jiangcheng untuk mempersiapkan pameran fotografi. Saya tidak akan melakukan tur. Jika kamu tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Mosuan sedang terburu-buru untuk pergi. Kalau begitu Hanlin, bisakah kamu kembali sehari kemudian? Bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa setelah acara wawancara ini berakhir, kita akan secara pribadi beradu tanding Go lagi untuk belajar dan bertukar pikiran satu sama lain? Ya, kalau begitu kalian berdua harus saling bertukar ilmu. Saya sudah memesan tiket untuk sore hari. Saya akan pergi sekarang. Xiao Xuan. Fu Hanlin benar-benar tinggal untuk menemaninya. Saya akan kembali bersamamu.
Bukankah kamu masih perlu berlatih tanding dengan Xiao Fengling? Fengling, saya harus melanggar janji saya kali ini. Xiao Xuan datang sejauh ini untuk menemui saya sendirian. Saya tidak bisa membiarkannya kembali sendirian. Saya sudah membeli tiketnya. Saya pergi duluan. Siapapun atau apapun, tidak sepenting Nyonya Fu. Mari kita pulang. Ketua Shen, ini bisa digunakan sebagai materi untuk mengadakan pameran fotografi. Xiao Xiao, kamu seharusnya memanggilku kakak Xiao Xuan saja. Baiklah Shen, baiklah kakak Xiao Xuan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Baiklah. Saya dengar Fengling Selatan sebelumnya, bahkan mengejar Hanlin Utara. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Saya sangat berharap mereka mau menikah di sini dan sekarang. Jika mereka benar-benar bersatu, itu akan benar-benar menjadi menurut saya pasangan yang paling sempurna. Saya pikir dia dan Zhao Fengling adalah pasangan yang paling serasi. Sebuah pepatah selalu beredar di dunia Go. Hanlin Utara, Fengling Selatan. Nyonya Fu, kamu pasti lelah setelah seharian penuh. Biar saya tuangkan segelas air untukmu dulu. Malam ini, saya berencana membuatkanmu ayam rebus. Tidak perlu Kak Hanlin. Saya tidak haus. Shen Moxuan, apakah kamu benar-benar tidak pantas untuk Kak Hanlin? Halo, apa? Chiruo. Bisakah kamu mengajariku cara bermain Go? Apakah kamu gila? Mengesampingkan, yang di rumah adalah Master Go. Kamu ingin belajar Go dariku. Selain itu, aku tahu caranya. Tidak. Apakah kamu melihat laporan wawancara Fu Hanlin di Jingxi? Apakah kamu cemburu? Dia tidak mungkin cemburukan. Sejak saya kembali dari Jingxi, dia sangat dingin terhadap saya. Tapi antara Xiao Fengling dan aku, sama sekali tidak ada apa-apa. Itu hanya interaksi antara teman biasa. Menjadi lajang masih lebih baik, tanpa cinta tanpa kekhawatiran. Saya memintamu datang ke sini untuk mencari solusi. Bantu aku memikirkan apa yang harus dilakukan, bukan karena aku cemburu. Aku hanya merasa seperti aku tiba-tiba menjadi tidak pantas untuknya. Dia terlalu luar biasa. Kamu terlalu luar biasa. Jika kamu bertanya padaku itu, karena kamu terlalu luar biasa. Kamu memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu juga sangat luar biasa. Namun tidak ada gunanya aku mengatakan ini. Dia yang perlu mengatakannya. Dia juga sangat luar biasa. Kata-kata ini, kamu belum mengatakannya sendiri kepada kakak iparmu kan? Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalian berdua saat ini hanya kekurangan kesempatan untuk membuka hati. Dan ungkapkan saja perasaanmu. Sajikan minumannya. Kita harus pergi. Beri mereka ruang untuk berduaan. Ayo pergi. Kak Hanlin ajari aku cara bermain catur juga. Kita adalah pasangan pendekar Raja Wali yang sesungguhnya. Saya akan mengantarmu pulang. Kita akan bermain di rumah. Halo, cari seseorang untuk menghapus semua daring entry mengenai Hanlin Utara Fengling Selatan. Kak Hanlin, aku tidak ingin kehilanganmu. Apakah kamu akan merasa aku tidak cukup baik tanpa status memukul Xiao Fengling? Aku tidak pantas untukmu. Xiao Fengling memberitahuku bahwa kamu menjadi gurunya. Kamu harus menjadi guruku juga. Kamu harus mengajariku cara bermain Go juga. Nyonya Fu. Sejak masa kanak-kanak, di hati saya, kamu selalu menjadi yang paling cemerlang dan memukau. Saya hanya memberikan Xiao Fengling aturan permainan itu sekali. Tidak ada yang lain. Hubungan saya dengannya terbatas pada teman sekelas dan teman biasa. Apakah kamu mencoba menghiburku? Jika kamu tidak percaya pada saya bisa mengundurkan diri besok dari dunia Go. Tidak. Sejak kamu kembali ke negara ini, kamu sangat baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Cinta tidak perlu dibalas. Jika kamu benar-benar harus membalasnya, balaslah dengan cinta. Kamu sudah bangun. Nyonya Fu, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan tadi malam? Tadi malam? Apa yang kamu katakan tadi malam? Tidak. Kamu lupa. Kalau begitu saya akan memberitahumu lagi. Ingatanku tidak seburuk itu.
Kan, baru-baru ini, rekan-rekan di perusahaan, tempat-tempat fotografi yang mereka cari, kurang cocok. Bisakah kamu menemaniku berkeliling hari ini? Hapus kata tidak. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Shen, tolong bantu aku memohon pada Xiao Xuan. Lagi, mengapa kamu masih mengganggu Xiao Xuan? Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu, dan kamu berani datang mencariku. Enyahlah. Ambil barang-barangmu dan pergi. Halo Xiao, terakhir kali aku berbicara denganmu tentang pacar Xiao Xuan. Apakah kamu masih ingat? Aku khawatir dia mungkin menimbulkan masalah. Jika kamu punya waktu, tolong bantu awasi dia. Aku masih merasa tempat ini tidak cukup besar. Pusat perbelanjaanku. Apakah ada tempat yang lebih luas? Ya, silakan ikuti saya. Shen Moxuan milikku. Dia seharusnya menjadi milikku. Usir mereka berdua. Jika mereka tidak pergi, jangan kembali menemuiku. Kamu yang seharusnya diusir. Untuk menyediakan lokasi kencan yang baik untuk kakakku dan iparku. Mau milihmu ini dibeli oleh ibuku 1 menit yang lalu. Dan kamu pikir kamu bisa memisahkan kakakku dan kakak Xiao Xuan? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kita berteman, aku akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Aku melihat Fu Hanlin diwawancarai di Jingxi. Seorang pemain catur bernama Xiao Fenglin tampaknya sangat menyukainya. Segera cari orang ini untukku. Kita sudah berjalan sepanjang hari. Kamu pasti kelelahan. Aku lelah sekali. Akhirnya tempat untuk pameran fotografi sudah ditetapkan. Apakah kamu sudah memutuskan jenis foto apa yang akan kamu gunakan untuk pameran fotografi ini? Aku sudah memutuskan sejak lama. Besok aku berencana untuk mengambil beberapa foto baru. Jenis foto apa? Aku tidak akan memberitahumu. Suamimu, dan kamu bahkan tidak mau memberitahu. Cepat beritahu saya. Ini rahasia untuk saat ini. Apakah kamu akan memberitahu saya atau tidak? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberitahu saya atau tidak? Aku tidak akan memberitahumu. Apakah kamu akan memberitahu saya atau tidak? Beritahu saya atau tidak? Lihat, Shen Moxuan dan Guo Yifei benar-benar bersama sekarang. Selama 5 tahun aku di luar negeri, tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkanmu, tapi aku tidak bisa menemukan alasan apapun untuk menghubungimu. Aku hanya bisa menuangkan kerinduanku ke dalam surat. Aku tidak punya kedudukan apapun. Itu sebabnya aku tidak berani memberikan surat-surat itu padamu. Lalu bagaimana dengan lencana dan Setgo di kotak penyimpanan itu? Bagaimana kau menjelaskan semua itu? Lencana itu milik Club Go. Semua orang memilikinya. Itu dikeluarkan oleh Club Go. SXTGU itu adalah hadiah darimu. Bukankah seharusnya aku menyimpannya? Aku membelinya. Ayah, aku akan merayakan ulang tahun Kak Hanlin. 5 tahun lalu. Setgo yang ku minta ayah bantu belikan. Sudah ayah beli. Aku membelikannya untukmu sejak lama. Dan lagi pula, aku memilih merek terbaik. Terima kasih ayah. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu bahkan tidak mau melihatnya? Apakah itu baik-baik saja? Aku percaya pada ayah. Apa yang ayah pilih pasti yang terbaik. Ayo pergi. Kamu salah paham padaku. Kamu bahkan cemburu. Kak Hanlin. Meskipun hadiah itu tidak kubeli. Aku tulus. Lihat, sudah kubilang itu kesalahpahaman. Sekarang kebenarannya terungkap. Nona muda. Kamu benar-benar hebat. Aku tahu pasti ada kesalahpahaman. Kamu bahkan tidak ingat barang-barang yang kamu beli sendiri. Kamu mau kemana? Aku akan kembali membaca surat itu. Tunggu aku. Ini yang kutulis untukmu 5 tahun lalu. Awalnya aku berencana menggunakannya di upacara pernikahan kita, sebagai kejutan untukmu. Xiao Xuan, tahukah kamu, ayahmu sebelumnya ingin membelikanmu sepeda untuk sekolah. Tapi aku menghentikannya. Aku hanya berpikir, aku akan punya alasan setiap hari untuk sedikit lebih dekat denganmu. Hanlin, aku ingin membelikan Xiao Xuan sepeda untuk sekolah. Apakah kamu punya rekomendasi yang bagus? Paman Shen, sebenarnya naik sepeda ke sekolah cukup berbahaya. Pikirkan tentang lalu lintas di jalan. Itu sangat tidak aman. Lebih baik Xiao Xuan naik bus. Itu lebih nyaman. Naik sepeda terlalu melelahkan. Aku juga biasanya tidak suka bersepeda.
Itu masuk akal. Xiao Xuan, kenapa kamu menunggu bus? Masuklah, aku akan mengantarmu ke sekolah. Kak Hanlin, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Nyonya Fu, kamu sudah membacanya berkali-kali. Bisakah kita tidur sekarang? Kau tidur duluan. Aku harus menulis balasan yang terlambat untukmu. Kamu berada di sisiku adalah jawaban terbaik. Hemat waktu. Hemat energi. Untuk urusan besok baik. Kak Hanlin, pameran fotografi besok. Aku ingin memberimu kejutan. Aku juga punya kejutan untukmu. Sialan, wanita itu Xiao Fenglim. Bagaimana bisa dia menyerah begitu saja? Aku juga tidak bisa menghubunginya. Dia mungkin sudah meninggalkan kota. Kak Hanlin, slogan yang kau buat untukku. Mengapa kau menaruh namaku di depan? Jika Guru Aimo tahu, dia pasti akan tidak senang. Tidak, ini adalah niatnya. Maksudmu ini adalah keinginannya. Selamat untuk fotografer hebat kita, Shen. Kamu akhirnya mewujudkan impianmu. Selamat. Terima kasih kepada kalian berdua atas kehadirannya. Baiklah, waktu hampir habis. Cepat pergi berikan pidatomu. Selamat datang semuanya di pameran fotografi oleh Guru Aimo dan aku. Guru Aimo tidak bisa datang ke lokasi secara langsung hari ini karena beberapa urusan. Jadi aku yang akan memberikan pidato. Tema pameran fotografi kali ini adalah cinta. Mengabadikan momen. Cinta itu abadi. Kak Hanlin, ketiga foto ini adalah kejutan dariku untukmu. Selanjutnya staf akan mengungkap karya fotografi Guru Aimo. Kak Hanlin, aku sangat menantikan karya Guru Aimo kali ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia foto. Istriku. Tolong lihat. Tema saya kali ini juga cinta. Diambil untukmu. Aku datang untukmu. Ini adalah kejutan yang kusiapkan untukmu. Ini juga yang ingin kukatakan padamu. Jadi, kau adalah Aimo. Apakah? Nai. Mongres. Aimo. Jadi kalian semua sudah tahu. Kalian menyembunyikannya dariku bersama-sama kan? Tidak, aku baru tahu darinya barusan. Kakak ipar, Kak Fu, saat itu karena kamu. Sehingga aku mulai belajar fotografi. Tanpa sengaja menjadi seorang master. Identitas Guru Aimo akhirnya terungkap. Ternyata dia adalah Fu Hanlin, pemain Go nasional. Tuan Aimo terlalu memanjakan istrinya. Sium. Cium. Jika kamu tidak segera mengembalikan uangnya, aku akan memposting foto telanjangmu secara daring. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan melunasimu setelah menikah dengan Tuan Muda Guo. Aku pasti harus kembali ke sisi kakak Yifei. Kakak Yifei, tolong jangan seperti ini. Aku sakit melihatmu seperti ini. Mo Xuan sudah menikah. Bersikaplah masuk akal. Orang yang kamu sukai adalah aku. Dan aku bersedia bersamamu sekarang. Lepaskan aku. Sudah kubilang sejak lama, dasar rubah betina. Jauhi putraku, apa kamu tidak mengerti bahasa yang sederhana? Ibu, jangan salahkan dia. Dia hanya melakukannya demi kebaikanku. Kamu masih membelanya. Jika bukan karena kalung jelek yang kamu beli untuk ulang tahunnya. Mo Xuan sudah lama menjadi menantuku. The film was translated and Mulai sekarang, narrated by M Media. jangan ganggu dia lagi. Ibu, aku tidak melecehkannya.
Aku hanya ingin dia memaafkanku. Kamu bilang, jika kita tidak bisa menjadi suami dan istri di kehidupan ini, berteman juga tidak apa-apa. Kamu tidak pernah dengan tulus meminta maaf. Sekarang kamu tulis tangan untuknya. Surat permintaan maaf. Nyonya Fu. Selamat atas pameran fotografi pertamamu. Itu sukses besar. Itu semua berkat Kak Han. Guru Aimo. Maafkan aku. Sebelumnya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu akan merasa terlalu tertekan. Jadi, aku tidak pernah berani memberitahumu. Kamu tidak menyalahkanku kan? Aku menyalahkanmu. Tidak. Xiaosuan kamu sudah terkenal. Saat ini di internet, banyak orang berkomentar dan membagikan karyamu. Mereka bilang bahwa kamu memenangkan kompetisi global. Penghargaan emas. Apa yang terjadi? Nona Shen, selamat atas kemenangan Anda. Kompetisi fotografi global. Penghargaan emas juara pertama. Bolehkah saya melakukan wawancara eksklusif dengan Anda? Nona Shen mohon terima wawancara eksklusif kami. Kami adalah media terbesar di Jiangcheng. Bukankah aku baru saja mengadakan pameran fotografi? Apa hubungannya dengan kompetisi fotografi? Aku mengambil koleksi fotografimu dan mengirimkannya ke kompetisi fotografi di seluruh dunia. Hasilnya keluar cukup cepat. Aku perkirakan kamu memenangkan juara pertama. Sekarang apakah kamu masih merasa bahwa kamu tidak cukup baik? Dibandingkan denganmu aku masih sedikit kurang. Nona Shen, saya telah melakukan banyak penelitian tentang karya Anda. Bisakah Anda secara eksklusif memberikan saya wawancara? Aku juga mohon terima permintaan wawancara eksklusifku. Terima kasih atas apresiasi kalian semua. Tapi sebenarnya, dia adalah Guru Aimo. Kalian bisa mewawancarainya lebih dulu. Karya Anda lebih avant-garde daripada milik Guru Aimo dan memiliki gaya pribadi yang lebih kuat. Saya masih lebih memilih untuk mewawancarai Anda. Permisi, saya minta maaf karena telah menyinggung Guru Aimo. Karyamu memang lebih avant-garde. Aku juga hanya ingin mewawancarai kamu. Sejujurnya, kamu sudah lama melampaui Tuan Aimo. Apa kau menyewa orang-orang ini untuk menyanjungku? Nyonya Fu. Kamu mungkin tidak percaya kemampuan fotografiku, tapi kamu tidak bisa tidak percaya pada dirimu sendiri. Semuanya, aku mengadakan pameran fotografi hari ini. Aku sarankan agar semuanya pergi dulu dan lihat karya fotografiku. Mengenai wawancara, aku akan menjadwalkannya dengan kalian nanti. Baiklah Nona Shen. Selamat, kakak ipar. Kau di sini. Kami di sini bukan untuk melihat pameran fotografi Anda. Sudah waktunya kalian berdua mengadakan pernikahan. Jika kamu terus tidak memberitahu mereka, kapan kamu akan menikah? Mereka akan menjadi cemas dan marah lagi. Ibu dan ayah. Tunggu sampai pameran selesai. Kak Han Lin dan aku akan pulang bersama kalian untuk membahas tanggal pernikahan. Ya. Setelah ini segera berakhir, kita akan pulang untuk membahasnya. Ini adalah hadiah pertunangan dari keluarga kami. Senilai. Dikonversi ke RMB jumlahnya 10 miliar. Ibu, ini terlalu berlebihan. Selain itu, Kak Han Lin sudah memberikan mahar. Dia memberikan miliknya, aku memberikan milikku. Tidak ada konflik dalam hal ini. Besan, mari kita diskusikan dan putuskan masalah tanggal pernikahan. Ini memang agak banyak. Keluarga Shen kami tidak dapat memberikan hadiah balasan yang sesuai. Xiaosuan adalah hadiah balasan. Hanya 10 miliar, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Xiaosuan. Benar sekali, saya rasa. Tanggal tahun baru Imlek tahun ini sangat bagus. Pernikahan ditetapkan pada hari pertama tahun baru Imlek. Shen Tua, bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Hari pertama tahun baru Imlek adalah hari yang baik. Bagus. Tidak. Bukankah kamu memanggil kami kembali untuk berdiskusi? Kenapa kalian memutuskan sendiri? Ada apa? Apakah kamu tidak puas dengan tanggal yang kami pilih? Puas? Ibu, pernikahan kita akan ditetapkan pada hari pertama tahun baru Imlek. Baiklah.
Kakak ipar, aku punya hadiah pernikahan untuk kuberikan padamu. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya hadiah. Ini rahasia kakakku. Sebuah rahasia. Fuking Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Ini yang kutemukan di ruang kerja kakakku. Rahasiamu, haruskah aku melihatnya atau tidak? Itu. Dulunya adalah rahasiaku. Sekarang kamu boleh melihat. Kakak ipar, kakakku sudah naksir kamu sejak kecil. Sayang sekali dia pengecut. Dia hanya tahu cara mengumpulkan fotomu, memainkan permainan pengagum rahasia ini. Aku juga dengar, dia menulis banyak surat cinta yang ditujukan untukmu. Sayangnya aku tidak menemukan satupun. Apakah kamu pikir kamu bisa menemukan apa yang kusembunyikan? Berikan foto pernikahanmu padaku. King Ye, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ibu dan ayah, Xiao Xuan sudah sibuk sepanjang hari. Dia sangat lelah. Aku akan membawanya kembali The untuk film was beristirahat dulu. translated and narrated by M Media. Besok kita harus melaporkan dengan benar kepada manajemen properti tentang situasi ini. Kita tinggal di lantai 11. Bagaimana lift bisa rusak? Sudah mengadakan pameran fotografi. Sudah cukup melelahkan. Sekarang, aku harus menaiki tangga saat kembali. Ada apa, Lela? Tidak bisa mendaki lagi. Ya, Aku punya solusi. solusi apa? Ayo, Ini solusi yang kamu temukan. bagaimana tidak lelahkan? Makanan enak apa yang ingin kamu makan malam ini? Perut babi rebus. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu segera setelah kita sampai di rumah. Tuan Fu, apakah Anda lelah? Tidak lelah. Sama sekali tidak lelah. Apakah Anda benar-benar tidak lelah? Anda berkeringat. Tidak lelah. Permisi tolong minggir. Apa kamu tidak lelah menggendongnya? Saya lelah hanya melihatnya. Anda mau ke lantai berapa? Kami akan ke lantai paling atas. Haruskah saya membawakannya untuk Anda? Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Ini Shen Moxuan dari 1101. Milikku. Siapa yang mengirimnya? Guo Yifei. Ini benar-benar tanpa akhir. Pinjamkan pulpenmu sebentar. Baiklah, Aku tidak butuh permintaan maafmu. Jika kamu harus meminta maaf, maka berhentilah menggangguku. Tolong antarkan ini padanya. tidak. Barang yang dikembalikan ini, kamu harus mengantarkannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku akan memberimu biaya untuk menjalankan tugas ini. Keluarkan ponselmu. Pindai kodenya cepat. Pengumpulan pembayaran. 10.000 yuan. Saya akan segera pergi mengantarkannya. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Kencan dewa kekayaan. Apakah kamu marah? Tidak. Gue Yevi dan aku tidak punya hubungan sekarang. Itu dia. Astaga. Aku tidak marah padamu. Aku hanya marah pada Guo Yifei. Orang tak tahu malu. Lantai 9 tercapai. Liftnya sudah diperbaiki. Ada apa? Apakah Anda ingin naik lift? Bukankah Anda baru saja bilang tidak lelah? Menggendongmu sampai lantai 90. Aku juga tidak akan merasa lelah. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Barang yang Anda kembalikan, mohon diperiksa dan diterima. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Jika kamu harus meminta maaf, maka berhentilah menggangguku. Kakak, dengarkan saja nasihat dari adikmu ini. Jika kamu harus melepaskan, lepaskanlah. Saya lihat mereka menggendongnya dari lantai 1 sampai lantai 9. Itu abadi bertahan selamanya. Saya rasa kamu tidak punya kesempatan. Itu cukup mahal. Kamu tidak boleh membuang-buang uang. Enyahlah. Enyahlah. Halo Shiruo,
Xiao Xuan, Chan Ping dan aku sedang bersiap untuk mengambil satu set foto pernikahan kampus. Kamu dan Henlin dua master datang dan bantu kami mengambilnya. Tentu. Apakah kakak Hanlin memintaku menunggu di sini? Kenapa dia belum datang juga? Kakak Hanlin, 5 tahun lalu aku pergi ke luar negeri dan merindukanmu selama masa paling indah di universitas. Itu adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Seragam sekolah. Saat kita pergi ke sekolah, aku selalu mengantarmu ke sana. Hari ini sama saja. Pergi. Aku akan menunggumu. kakak Hanlin. Masuklah. Pegangan erat-erat. Jalan. Di depan ada jalan menurun. Peluk aku erat-erat. Tidak perlu aku bisa memegang erat. Maukah kamu bersamaku? Dia hanya mengungkapkan perasaannya. Kamu masih punya kesempatan. Jika kamu belum berpikir jernih, sebaiknya kamu dengarkan apa yang dia katakan. Mungkin, kamu akan membuat keputusan yang berbeda. Jika kamu menyukaiku, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Senior. Kakak senior. Terima kasih kepada kalian berdua. Xiao Xuan, kami di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan melanjutkan memotret sekarang. Gerakan kalian berdua. Bisakah kalian berhenti kaku? Mendekat sedikit. Sedikit lebih intim. Guru Aimo, bisakah Anda membimbing mereka sedikit? Buat mereka berdua sedikit lebih intim. Sedikit lebih romantis? Kakak Fu, giliranmu untuk memamerkan keahlianmu. Baiklah. Kalian berdua perhatikan baik-baik. Kalian berdua cukup. Kami sedang mengambil foto pernikahan di sini. Dan kami masih harus memakan makanan anjing kalian. Bukankah begitu? Berhenti main-main, semua orang melihat. Lima tahun lalu. Yifei, saya dengar Moxuaf dan Fu Hanlin sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pernikahan berjalan lancar. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk mendapatkannya. Sudahkah kalian mempelajarinya? Kami cukup bodoh sebelumnya. Dengan bodohnya mengajari kalian berdua. Ternyata, kalian berdua adalah ahli yang sebenarnya. Baiklah, fotografer Shen, kamu istirahat dulu. Aku yang akan mengambil gambarnya. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Tidak ada orang lain yang boleh berpikir untuk mendapatkannya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak Hanlin. Berhenti memukulnya. Kamu masih menyukaiku. Lihat, kamu tidak tega membiarkan orang lain memukulku. Aku pikir kamu benar-benar gila sekarang. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Rumah sakit.
Mosuan. Mosuan, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya goresan kecil. Kakak Hanlin khawatir dan bersikeras membawaku ke rumah sakit. Jika kita datang lebih lambat, lukanya pasti sudah sembuh. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayah sangat khawatir. Aku baik-baik saja, Ayah. Penjahat mana ini yang berani mengemudi dan menabrak menantuku? Aku akan mencincangnya. Xiao Suan. Aku minta maaf atas nama makhluk jahat itu. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Ini semua karena aku tidak membesarkannya dengan baik. Membiarkan dia hampir mencelakakan kalian berdua. Tolong maafkan dia. Bibi, tahukah Anda? Dia sengaja mencoba menabrak kami. Aku bisa menuntutnya atas percobaan pembunuhan. Xiao Suan. Aku mohon padamu. Aku hanya punya satu putra ini. Aku janji. Dia tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Lagi pula, dia sudah menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Dokter baru saja memberitahuku bahwa dia mungkin cacat permanen. Bibi. Bibi, tolong bangun. Kalau begitu aku tidak akan menuntutnya. Tolong bangun. Bangun. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih. Xiao Suan. Kamu membiarkannya pergi begitu saja. Bisakah kamu membiarkan ini berlalu begitu saja? Ibu, dia sudah menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Aku seharusnya hanya memaafkan dan melupakan jika memungkinkan. Dasar anak ini. Kakiku. Yifei. Dokter bilang, cedera kakimu parah, dan kamu mungkin harus menghabiskan waktu yang sangat lama di kursi roda. Waktu yang sangat lama. Apa artinya itu? Nah, Ibu. Bagaimana dengan Moxuan? lupakan dia. The film was translated Jangan cari dia lagi. and narrated by Kalau tidak, M-Media. kamu akan dituntut dan dikirim ke penjara. Bagaimana aku bisa mencarinya sekarang? Aku bahkan tidak bisa bergerak lagi. Kakak Yifei, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Beri aku kesempatan untuk menjagamu ya. Bahkan jika kakimu tidak pernah pulih seumur hidup ini, aku tidak akan pernah membencimu. Ibu. Mulai sekarang biarkan Sin membantuku mengelola bisnis keluarga. Baiklah. Beberapa bulan kemudian, malam tahun baru. Jika ibumu masih ada di sini, melihatmu akan menikah. Betapa indahnya itu. Ayah, ibu ada di surga. Dia pasti bisa melihat ini. Ayah, kenapa ayah menangis? Saya tidak. Ayah senang. Kamu akan menikah besok. Ini adalah malam tahun baru terakhirmu di rumah. Tidak, ayah. Setiap malam tahun baru, mulai sekarang, aku akan kembali untuk menghabiskannya bersamamu. Tidak apa-apa. Anak bodoh apa yang kamu katakan. Jika kamu kembali, bagaimana dengan keluarga Fu? Baiklah, jangan bicarakan ini. Syukurlah, kamu tidak memilih gua Yifei. Kalau tidak, ayah sungguh tidak akan tahu bagaimana menghadapi ibumu. Kamu bersama Hanlin. Ayah sangat lega. Kamu mendapatkan satu orang lagi yang paling peduli padamu. Siapa bilang hanya satu lagi? Kami adalah orang-orang yang paling disayangi Xiao Suan. Ayah, ibu, Anda di sini. Masuk cepat. Baiklah, ayah, tolong cepat duduk. Kenapa Anda datang? Aku merindukanmu. Menurut adat kami di sini, sehari sebelum pernikahan, pengantin pria dan pengantin wanita tidak boleh bertemu. Ayah, kita sudah menjadi keluarga. Bertemu hari ini atau besok bukankah sama saja? Ya, kami adalah keluarga. Kami adalah keluarga. Paman Shen adalah kakakku. Jika dia tidak melihat kakak iparnya selama sehari, dia merasa sangat sedih. Dia juga mengatakan bahwa hidup ini hanya 30.000 hari. Dan setiap hari kita bertemu berarti berkurang 1 hari. Dia berharap bisa menghabiskan setiap hari bermesraan dengan kakak iparku.
Mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk mereka. Sambutlah pengantin pria hari ini. Pengantin wanita membuat pintu masuk yang memukau. Mereka di sini. Bagus. Bagus. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Sungguh pria berbakat dan wanita cantik. Mereka sangat serasi. Selamat. Nyonya Fu. Aku tidak akan menolak pegunungan hijau untuk mengikuti dan bersama. Tuan Fu. Semoga gunung dan sungai menjadi saksi. Cinta ini abadi. Yifei, kamu akan segera melihat pengantin wanita. Apakah kamu bahagia? Ketua gua. Ini buruk. Pengantin wanitanya Li Xinxin hilang. Dan juga, apalagi, katakan padaku. Li Xinxin mengambil uang grup gua dan pergi. Grup gua bangkrut. Apa dia? Nyonya. Ketua gua. Sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Bagus. Ini benar-benar hari sukacita yang besar. Semoga harmonis selama 100 tahun. Moxuan. Aku berharap kamu bahagia. Selamat. Aku sangat lelah. Kenapa menikah sangat melelahkan? Kamu sudah lelah. Kita masih punya satu bagian lagi yang harus dilakukan. Ada lagi. Apa lagi yang ada?